ban, ada bangku ya, bangku yang di samping. Berarti ya ini turun kene. Iya. Pas tapi wis ngerti nini wis ora bisa gerak. Kon mama ora gelem. Ora gelem tangi, tapi ya ini wis ngerti wis ninggal. Wis. Tapi ora wani tutur. Wani tutur. Ora wani tutur ning Mama Ayu ora. Iya. Ora tutur ning Mbak Evi ora wani ning warga kene lah ya intine. Iya. Jadi Yatin ini tidak berani bilang sama warga di sini, pemirsa. Katanya ini terakhir nginep di sini di bangku di sampingnya ya. Eyangnya itu digerak-gerakin udah nggak gerak, disuruh makan nggak mau. Jadi Yatin ini nggak berani bilang ya, maaf ya karena beliau ini sekali lagi Mbak Yatin ini cacat mental, pemirsa. Ya kondisinya seperti ini pemirsa ya. Ini saya masih pakai masker karena takutnya ini masih ada sedikit aroma yang menyengat ya. Ini udah dikasih debu ya, debu apa namanya abu bakar nih. Terus sama tanah-tanah, terus juga ada minyak wangi, terus segala macam yang pokoknya mengusahakan itu aroma yang tidak sedap. Ini udah ada hilang lah ya. Tapi aku pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, kembali lagi dengan channel Gumelar TV. Oke, untuk kesempatan kali ini kita Mimin bakal mengunjungi rumah beliau almarhum Nenek Ratiwen ya, yang kemarin itu bikin gemar warga sini bahwa beliau itu ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya ya. Oke, mau cerita lebih lengkapnya nanti kita bakal cari informasi. Dan ini kita lagi di pinggir jalan menuju ke rumahnya. Rumahnya beliau Nenek Ratiwen almarhum ya, karena kemarin juga saya mau ambil video tapi nggak enak juga, tapi nanti ada cuplikan berapa menit ya, ada berapa detik lah. Oke, nanti kita sambil cerita kronologinya seperti apa ya, setahu informasi Mimin. Oke, kita langsung saja, kita ini ambil gambar jam 6 kurang seperempat, ini udah mau petang ini ya tuh. Jadi sekalian ini kita juga apa ya, uji nyali lah. Oke, kita berjalan ini di pinggir jalan, jaraknya mungkin ada berapa 100 meter lah kita jalan kaki. Sebenarnya motor juga nyampe nih. Ini warga masyarakat di sini rumahnya ya. Oke. Pak, iya Pak, berarti umumnya kosong ya Pak, kosong ya Pak. Oke. Oh iya, ini Mbak Yati ini ya, Mbak Yati ini temen ya, temen ya. Nih, ini anaknya, tapi ini berarti anu ya Pak ya, anak bukan anak asli ya, anak angkat ya. Oh, oke. Yuk pemirsa, kita sambil ditemani sama Mbak Yati ini. Jadi cerita ini nenek ini mengasuh beliau ini, Mbak Yati ini ya, dari kecil, jadi bukan asli anak kandung gitu. Oh ya, ini masih juga bisa motor ya Bu, berita nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada kandang kambing. Nah nih, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa, kita udah nyampe di rumahnya almarhum Eyang Ratiwen ya. Untuk alamat sendiri maaf Mimin tidak bisa menyebutkan ya, karena ini privasi juga. Mungkin warga masyarakat yang tahu di sekitar sini nonton video ini tahu lah ya alamat ini. Tapi kalau misalnya yang di luar sana yang belum tahu, semoga video ini menjadi informasi juga ya. Oke, maaf teman, nanti kita ceritakan Mbak Yati ini seperti apa. Oke. Dan ini masih ada rumah satu lagi warga, ini rumah satu ya di belakang rumah ini. Teman-teman, ini saya mau pakai masker dulu ya, soalnya gini ceritanya teman-teman. Nih Mimin mau pakai masker dulu, pakai masker ya ini masih kiri lu nggak ya teman-teman. Nah, Mimin pakai masker ya. Maaf saya pakai masker itu karena kenapa, kemarin itu pas ditemukannya beliau almarhum itu udah, maaf ya, ini perlu saya sebutkan juga kenapa saya ambil gambar beliau. Menurut ya, karena kita juga warga di sini tahu ya, nggak 100% tahu, tapi tahu lah ya, beliau itu
sakit udah lama ya, sakit udah lama. Ini ya bersama ini Mbak Yati ini ya, ini anak-anak angkat dari kecil, tapi maaf karena ini Mbak Yati ini kurang apa istilahnya, cacat mental ya pemirsa, maaf ya banget. Jadi saya nggak bisa makanya sepenuhnya karena juga Mbak Yati ini nggak bisa bahasa Indonesia ya. Kita cuman minta ditemenin aja sama Mbak Yati ini karena beliau ini mempunyai apa ya, cacat mental ya, secara fisik mungkin saya, tapi secara mental ini maaf kurang. Jadi beliau itu nggak bisa menceritakan gitu, jadi seperti ini. Yuk, kenapa saya pakai masker, takutnya ini masih ada bau menyengat ya, karena ditemukannya beliau ini sudah maaf banget, pokoknya nggak bisa diceritakan lah. Itu saja. Mbak Yati ini ini pas kok turun kene kapan? Ini kak turun Lisban, ini entah turun kasurnya. Turunnya wingi ya, jadi terakhir wingi ya kene. Iya. Tapi orang ngerti ini wis langka. Oleh mama tangi mak itu yang bubur. Oh ini jadi teman-teman maaf ya, karena beliau ini Mbak Yati ini untuk pembicaraannya itu kurang sempurna. Jadi ini juga saya pakai bahasa Jawa karena kita orang Jawa. Jadi saya nanya kapan terakhir Yati ini nginep di sini gitu loh, karena ini kan dalam posisi itu sakit ya. Eyangnya katanya itu kemarin pas tidur di sini, tidur di kursi kayu risban itu kalau orang sini itu artinya kursi kayu. Terus katanya tadi diolek-olek apa namanya itu, dipegang ya, digoyang-goyang, katanya udah diam itu. Terus dikasih makan tapi nggak tahu, dikasih makan nggak mau itu. Tapi Yati ini orang ngerti ini nenek wis ninggal, ngerti apa ora? Ngerti. Tapi Yati ini orang geger ning wong ning ora tutur. Tuturnya gede omahe wong. Oh, tapi Yati ini ngerti ini wis ninggal, de olek-olek tapi ampleng ora gerak ya. Iya. Tapi arep tutur tapi wedi mokto medeng wong. Jadi teman-teman, Mbak Yati ini katanya itu tahu neneknya udah meninggal ya. Ya walaupun ini Mbak Yati ini kurang sempurna, tapi kalau salah orang meninggal tahu lah ya, karena dalam kondisi sakit udah dirawat lama ya. Katanya nenek itu meninggal tapi nggak mau kasih tahu sama orang sekitar gitu loh. Ini warga masyarakat di sini. Dan ini adalah warga juga udah berjuang lah ya, istilahnya membantu almarhum Eyang Ratiwan itu selamat beliau sakit itu ya, berusaha semaksimal mungkin, bukan berarti dari warga masyarakat itu membiarkan gitu loh. Saya juga pribadi ya sering kesini melihat kondisi beliau gitu. Terus kemudian ini lebih mirisnya lagi, untuk keluarganya itu jauh-jauh gitu ya pemirsa. Jadi ini sama adiknya itu jauh intinya lah. Kalau zaman sekarang mungkin ada HP ya, tapi mereka ini nggak bisa komunikasi. Terus ini juga tangga sebelah ini ya, pokoknya ini ada rumah samping itu ya, nggak selalu setiap hari dong melihat kondisinya gitu ya. Nah dikiranya kan baik-baik saja, cuman sakit biasa. Tapi Yati ini nih bilang katanya udah diolek-olek, digerak-gerak tubuhnya itu diam, tapi katanya udah meninggal. Tapi beliau ini Mbak Yati ini nggak mau bilang sama warga sekitar, karena maaf ya, karena beliau ini Mbak Yati ini mungkin karena cacat mental ya, seperti itulah ya. Jadi nggak mau bilang sama orang sekitar gitu. Nah ceritanya seperti ini. Oke itu dulu ya. Mbak Yati ini yuk maju yuk ditemenin. Ya pemirsa, ini saya mau menceritakan sedikit tentang kejadian kemarin yang bikin gempar warga masyarakat di sini ya, tentang meninggalnya beliau almarhum Nenek Ratiwan. Jadi sekitar umur itu ya, karena nggak ada yang tahu lahirnya tanggal berapa, tapi dari pemerintah desa itu melihat fisik dan kondisi Nenek Ratiwan itu sekitar lahiran
Kalau di KTP kemarin tertulis 70 tahun ya pemirsa. Tapi kalau saya melihat fisik itu ya karena nggak ada yang tahu lahirnya tahun berapa ya, pokoknya udah nenek-nenek lah. Itu bisa dikatakan banyak orang yang mengira itu hampir umur itu 80 tahunan gitu loh pemirsa. Jadi seperti ini. Dari warga masyarakat di sini itu udah berusaha semaksimal mungkin selalu mengontrol ya, cuman pas apesnya ya, istilahnya itu bahasa orang Jawa itu ditembung dilalah gitu loh. Pas kebetulan itu warga masyarakat yang selalu kontrol ya, ini rumah belakang, rumah depan, rumah samping itu sekarang itu lagi musim hajatan. Jadi yang biasa ya kasih makan lah ya, karena Mbak Yati ini kan nggak masak ya, mungkin bisanya ya masak air, kadang ikut makan sama tetangga gitu, karena Mbak Yati ini kan mempunyai cacat mental itu. Jadi yang biasa mengontrol ini rumah depan, rumah samping juga. Ini pas lagi musim hajatan mereka itu pada lagi rewang loh. Kalau bahasa Indonesia itu lagi bantu ya. Ini rumah depan itu pas lagi keluarganya hajatan nikahan ya, kemarin ada 3 hari saya juga ikut rewang ya pemirsa. Jadi mereka itu nggak kontrol. Nah yang rumah belakang juga sama itu loh. Jadi rumah belakang itu, rumah terakhir itu pas lagi rewang atau bantu di tempat hajatan keluarganya jauh di sana lah pemirsa ya, di luar desa ini. Kalau yang rumah depan ini masih satu RT. Nah yang rumah samping juga ya kan nggak tahu, dikiranya itu baik-baik saja gitu loh. Pas lagi kemarin ninggalin itu pas hari Kamis ya, pas hari Kamis ya pemirsa, hari Kamis sekitar pukul 14. Jadi yang tahu ini anaknya rumah depan. Ini rumah depan itu kesini yang biasa ngontrol ya, namanya kita hilangkan saja, sebut si Al ya. Rumah yang depan itu yang biasa ngontrol ke sini masuk loh, anaknya loh ya, masuk terus kaget katanya, karena kemarin cerita sama saya itu pas masuk sekitar jam 2 kasih makanan yang atau nasi roti lah ya, karena beliau ini yang di depan ini kan udah nggak ngontrol selama 4 hari katanya loh, 4 hari 5 hari itu loh. Jadi dikira itu masih hidup. Kemarin kesini jam 2-an ternyata udah ketika buka pintu ini udah ada bau ya pemirsa. Jadi beliau yang menemukan pertama ini, warga saksi pertama itu membuka pintu udah bau. Udah ketika dibuka selimutnya itu udah diam gitu pemirsa, maaf ya, pokoknya mengerikan sekali. Akhirnya yang menemukan itu, yang menyaksikan pertama langsung ke warga ya, ke laporan ke RT, ke warga juga. Akhirnya kan warga kumpul gitu loh pemirsa. Jadi ternyata benar, saya juga menyaksikan sendiri kemarin kesini, ditemukan itu ya udah pakai, mungkin udah ditutupin sama yang lihat pertama ya, ditutupin selimut. Tapi maaf ya, ya Allah, masya Allah, naudzubillah min dzalik pemirsa, beliau ini Nenek Ratiwan sudah ditemukan tidak bernyawa, dalam keadaan badannya itu udah melar ya, udah melar biru, terus ada banyak sekali cairan di perlak ya, karena beliau ini kan tidurnya di perlak ya. Pemirsa, ini ada warga masyarakat di samping pulang. Ini kebetulan juga ada rekan kita dari warga masyarakat sekitar ya. Ada tetangga kita sama-sama yang rumahnya dekat ya. Kita mau mengontrol rumahnya almarhum Nenek Ratiwan. Jadi ceritanya seperti itu. Ketika ditemukan itu beliau ini sudah tidak bernyawa, dalam keadaan maaf sekali ya, udah baunya naudzubillah. Dan saya melihat sendiri tubuhnya itu melar biru, udah keluar air di itunya loh, di perlaknya ya. Dan mungkin saya kemarin pas saya masuk itu nggak ambil gambar sepenuhnya ya, karena nggak enak juga warga masyarakat sudah banyak yang di sini yang tasya ya. Terus akhirnya nggak ada yang berani menyentuh ya, karena emang kondisi mayatnya itu pokoknya udah
mungkin kalau dipegang itu udah hancur ya. Jadi di sini warga masyarakat akhirnya laporan ke kelurahan, kemudian dari pihak desa kelurahan ke puskesmas ya, karena ini kan warga masyarakat itu tidak ada yang berani masuk ya, mungkin ada 1, 2, 3 orang termasuk saya juga masuk ke rumah ya, nggak berani menyentuh. Jadi kemudian juga harus dengan peralatan yang memadai ya, dalam arti karena posisi beliau ini almarhum nggak bisa dipegang dengan tangan terbuka ya, harus pakai alat. Ada azan ya, nanti kita lanjut sebentar ya, lanjut aja. Mek buka be mek, buka jalan, buka be buka lawangnya disemprot apa rak disemprot ya pemirsa. Ini ada azan ya, jadi kemarin itu akhirnya menunggu keputusan dari pihak puskesmas ya. Kemarin itu nggak ada warga masyarakat yang berani untuk mengangkat ya. Assalamualaikum. Oke, kita masuk aja mek, ditemenin mek patiri lah mek. Mbak Yati ini melebu kan. Assalamualaikum. Ini pas lagi azan ya, kita lanjut saja. Assalamualaikum. Ini lampunya udah nyala. Assalamualaikum. Mem, melebu mek. Assalamualaikum. Maaf pemirsa, saya pakai masker ya. Ini kondisinya seperti ini. Lampu belakangnya nyala ya ini. Oh, lampunya mati ya. Tadinya nyala, cuma lampunya yang mati loh. Kalau kabel itu normal, cuma ini mati loh. Ini kamarnya. Nah kemarin pas lagi sakit itu, selama sakit posisinya di sini. Iya, dibuka di sini. Anu ya, soalnya ke simadan anu sih mambuk. Dibuka. Kita buka baik. Jadi pemirsa, kemarin itu kondisinya di sini ya. Di sini kemarin itu ada kasur, pokoknya kasur, selimut segala macam di sini orangnya ya. Akhirnya karena posisi beliau itu sudah tidak menginginkan digotong warga masyarakat, akhirnya menunggu petugas puskesmas ya. Kasur segala macam semua itu dibakar kemarin ya, dibakar di belakang. Nanti kita keluar. Jadi sepertinya pemirsa, untuk keadaan rumah beliau Nenek Ratiwan yang sangat memprihatinkan sekali, ditemukan sudah tidak bernyawa ya. Ya kondisinya seperti ini pemirsa ya. Ini saya masih pakai masker karena takutnya ini masih ada sedikit aroma yang menyengat ya. Ini udah dikasih debu ya, debu apa namanya, abu bakar nih. Terus sama tanah, terus juga ada minyak wangi, terus segala macam yang pokoknya mengusahakan itu aroma yang tidak sedap. Ini udah ada hilang lah ya, tapi aku pakai masker. Posisinya di sana, di namanya itu rancang ini ya. Kemana ada kasurnya, cuman kasurnya udah dibakar sama warga masyarakat di sini juga karena ada aroma yang tidak sedap itu ya, sangat menyengat sekali. Maaf ini saya rekam pas maghrib ya, jadi lanjut saja dan ditemani juga warga di sini, sahabat kita. Nah, seperti ini ya pemirsa. Kita keluar saja apa ya. Oke. Akhirnya menunggu dari cerita tadi, menunggu petugas dari puskesmas, akhirnya diangkat. Setelah nyampe di sini ada pemerintahan, terus ada bagian hasil itu tuh lihat. Tapi kan langkah panganan bok. Ya wis, penting kayak jendelanya lang ditutupi ya. Ya, ini kita ditemenin sama teman kita. Nah, kemarin itu diangkatnya setelah ada petugas dari puskesmas dengan peralatan medis ya pemirsa, juga dari kepolisian, pokoknya lengkap di sini. Jadi kita ada warga masyarakat itu nggak ada yang berani megang ya. Ini kita sambil duduk aja di sini lah. Nah, duduk di sini. Jadi setelah ada petugas dari puskesmas dengan peralatan banyak baju itu ya,
lengkap lah ya, medis, terus pakai sarung tangan, kemudian juga dibantu dari apa namanya itu lah ya, dari Basarnas apa ya, karena takutnya itu ada apa-apalah ya pemirsa. Jadi dari kepolisian juga nanti menunggu bantuan dari perwakilan ada anggota Basarnas ke sini. Jadi ada 2 orang kalau nggak salah ya. Terus akhirnya diangkat beliau lah ya, karena terus dari keputusan tadinya itu mau otopsi dari kepolisian ya, takutnya itu terjadi apa-apa, tapi dengan keikhlasan dari rembukan keluarga juga warga masyarakat di sini percaya bahwa beliau itu meninggal bukan karena apa-apa ya, dalam arti tidak ada kekerasan ataupun mungkin ada keracunan, itu tidak ada. Jadi ini tengah-tengah nih. Jadi beliau itu meninggal dengan apa ya, dalam arti meninggal normal ya, bukan berarti karena kekerasan atau keracunan atau kenapa, cuman beliau itu sakit udah lama gitu ya pemirsa. Jadi akhirnya dari keputusan keluarga, dari medis, dari Polsek ya, polisian itu yang penting itu pertama persetujuan dari keluarga, dari warga masyarakat di sini juga bersetuju langsung dimakamkan ya, karena waktu itu sekitar jam 2 warga masyarakat di sini itu ada yang juga langsung kebuburan membuat lahan pemakaman. Jadi langsung dimakamkan hari kemarin juga sampai sore ya pemirsa. Jadi tidak ada penanganan dibawa ke puskesmas atau dibawa ke laboratorium ya pemirsa, tidak ada, karena warga masyarakat ataupun keluarga itu percaya lah ya, percaya dalam arti itu tidak ada meninggal karena keracunan atau kekerasan, tidak ada. Jadi 100% beliau ini karena meninggal karena sakit ya. Cuman sayang sekali ini keluarganya itu jauh-jauh ya. Ya periksa sudah bersering ya pemirsa. Terus kemudian dari warga masyarakat juga selalu kesini ya, mungkin 2 hari sekali kesini, ini anaknya juga selalu datang ke sini gitu loh. Dan sekali lagi tadi karena Mbak Yatin ini kurang dalam arti cacat mental ya pemirsa. Jadi dia ini katanya tuh semalam itu pas sebelum ditemukannya meninggal ini, katanya tidur di sini di risban, ada bangku ya, bangku yang di samping. Berarti ya ini turun kene Iya. pas, tapi wis ngerti nini wis ora bisa gerak, kon mama ora gelem tangi, tapi ya ini wis ngerti wis ninggal, Wis. tapi ora wani tutur ning Mama Ayu, ora Iya. ora tutur ning Mbak Evi, ora wani ning warga kene lah ya intine. Iya. Jadi Yatin ini tidak berani bilang sama warga di sini pemirsa. Katanya ini terakhir nginep di sini di bangku di sampingnya ya. Eyangnya itu digerak-gerakin udah nggak gerak, disuruh makan nggak mau. Jadi Yatin ini nggak berani bilang ya, maaf ya, karena beliau ini sekali lagi Mbak Yatin ini cacat mental pemirsa. Jadi intinya seperti itu ya pemirsa. Jadi mirisnya Eyang Latiwan ini ditemukan, diperkirakan dari petugas medis juga dari warga masyarakat ini udah ada meninggal, udah 3 hari lewat ke sana ya. Mungkin dalam, kalau misalnya kita melihat fisik 1 hari ini ya badan masih utuh lah ya, belum ada pengerutan atau biru-biru, nggak ada. Mungkin 2 hari masih biasa ya, 3 hari yang jelas mungkin dari medis itu kemarin bilangnya ini sepertinya diperkirakan meninggal udah 4 hari atau 5 hari ke sana pemirsa ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi sangat melihat kondisi beliau itu, maaf sekali ya, udah membiru, badannya bengkak, terus banyak cairan juga yang diperlak itu lah ya, punya cairan-cairan seperti darah hitam lah ya pemirsa. Nggak tahu, mungkin karena melar-melar terus lebam akhirnya pecah pada cairan tubuh lah ya, keluar ya dari mulut, dari hidung, dari telinga. Itu kemarin ada petugas medis bilang seperti itu. Jadi ditemukan sekitar udah
diperkirakan udah 5 hari ke sana ya. Padahal ya mayat ini mungkin selalu ke sini, tapi dia itu nggak berani bilang udah meninggal. Nah, warga masyarakat yang di samping kanan ini seperti yang saya bilang di awal itu lagi pas rewang, pas di tempat hajatan. Jadi namanya juga warga kan, tetangga, nggak mungkin dong dan setiap hari ke sini. Jadi mungkin ke sini, maaf ini aku buka sedikit masker ya. Kalau di luar ini masih udah aman lah ya, nggak aroma. Cuman ini aroma kapur barus ya, karena saya juga kemarin hancurin kapur barus biar remuk, terus saya sebarin di sini, terus di dalam jadi kasih kopi, terus debu-debu juga abu ya. Jadi pemirsa, mungkin itu dulu ya untuk cerita sedikit informasi bahwa beliau ini mirisnya ditemukan sudah meninggal sekitar 4 hari ya, 4 hari ke sana itu. Untuk semoga kita doakan juga, mari semoga beliau almarhum Nenek Ratiwen masuk surga, diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian keluarga yang mungkin jauh, kemarin ada juga yang sempat ke sini jauh-jauh ya. Tabah, maaf kalau saya mungkin melihat video ini, kalau salah informasi maaf, tapi setidaknya kurang lebihnya seperti itu ceritanya ya pemirsa. Kita cukup doakan saja semoga sekali lagi almarhum Mayang Ratiwen itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dan yang pasti masuk surga, amin amin. Dan pemirsa doanya juga semoga mayat ini juga, karena ini mayat ini cacat mental, jadi doanya saja semoga mayat ini bisa sehat kembali normal ya, seperti warga masyarakat pada umumnya. Sementara mayat ini nih tidurnya nggak di sini ya, numpang di tetangga depan itu loh. Terus makan juga ada tetangga yang selalu kasih lah ya. Kita warga masyarakat di sini sekitar selalu kasih dia makanan atau baju-baju. Nah, tadi kita ngambil gambar pas di kamarnya ini. Baju itu udah numpuk satu kamar. Nek klambi akeh banget ya saja. Klambine kok numpuk di roya. Iya. Klambine sing dibae. Dina ini. Mamanya ben bu dobong alap. Iya, bajunya itu kemarin mamanya dia, karena dia panggil ibu, kemarin dibakar semuanya ya, termasuk kasur juga. Pokoknya yang udah kena aroma yang tidak enak itu dibakar semua. Bajunya Yatini masih utuh. Nyata sih butuh. Ini kamar kabeh ya. Iya. Tapi mari Ini lemarinya rusak. rusak. Nah, kue klambi-klambine kadang denai teng batir-batir anu wong kene ya. Iya. Kadang denai ya anu baju-bajunya itu ya. Iya. Jadi baju itu kebanyakan ya bajunya siapa kapik ya. Asyapik. Kelaminnya siapa kapik. Iya. Bajunya masih bagus-bagus pemirsa. Tapi kita tadi nggak ambil gambar di dalam kamarnya. Kemarin saya lihat itu baju tuh numpuk satu ranjang, ada yang belum dimasukkan ke lemari, ada juga yang di lemari itu numpuk. Bajunya bagus-bagus karena ada yang kasih loh. Oke, sekali lagi itu informasi pemirsa ya. Mungkin semalam itu warga di sini dari ketua RT ini mengadakan kirim doa ya. Jadi semalam ada kirim doa bersama karena nggak ada tempat. Terus kemana juga ada rembukan sama keluarga. Jadi untuk sementara mayat ini ikut sama rumah yang di depan. Terus masalah yang peninggalan nggak ada yang peninggalan ya, cuman ini nggak ada harta ya pemirsa. Tanah cuman ini, mungkin nanti urusannya keluarga ya, cerita selanjutnya. Terus untuk masalah makan mungkin mayat ini bisa dikasih sama warga di sini. Terus nanti kirim doa, mungkin nggak tahu nanti dilanjut ya. Di tempat pakai RT ini ada banyak nyamuk. Oke pemirsa, saya rasa itu dulu ya. Maaf kalau saya kurang penyampaiannya kurang singkat, terlalu panjang, maaf ya. Setidaknya seperti itu. Semoga ini menjadi informasi, dan marilah kita sayangi orang tua sebelum terlambat ya pemirsa. Dan juga selalu komunikasi dengan keluarga intinya ya. Seperti ini kan keluarganya jauh-jauh, ada yang jarang juga ke sini, namanya juga keluarga kan, kalau jauh nggak mungkin setiap hari ke sini. Nah, ini menjadi perhatian buat kita. Kita rawat, kalau selalu ada orang yang sakit kita selalu pantau ya, apalagi orang tua kita, naudzubillah ya. Semoga kita baik-baik saja, sehat-sehat saja.
Jadi intinya kemarin ditemukan udah 4 hari lewat, pas tetangga sebelah kanan kiri itu pas lagi rewang hajatan ya. Pas ketemu itu udah jam siang, pas selesai hajatan rewang. Yang melihat pertama saksi itu setelah selesai rewang hajatan. Nah, anaknya tadi ditanyain, katanya udah tak meninggal tapi nggak mau bilang sama orang sekitar, katanya takut dimarahin ya, karena juga kan ini kurang cacat mental ya, katanya takut dimarahin sama orang itu. Oke pemirsa, nanti kita ambil gambar coba sampingnya ya Kang, yang dibakar itu ya, maksudnya kasur selimut yang dibakar. Oke, udah jam maghrib bayat ini yuk, sing dibakar di wing mai kasur rek. Gue ambil gue pokoknya. Oh, kalau selimut ya. Oke. Kasur baik. Nah, di sini pemirsa, karena kasur, selimut, bantal ya yang kena cairan itu udah dibakar di sini. Ini dari kemarin belum mati ya karena nggak ada hujan. Terus kasur, selimut, bantal yang segala macam kena kotoran itu di pokoknya sampai habis ini ya, nggak apa-apa. Yang penting nggak terlalu dekat sama pagar. Ini bukti apa ya? Siram nana itu. Bagian harus disiram. Bagian kon mati dewek, dengan intong. Oh, bakalan. Ora, iki kan ado sing tembok orsa bagian. Orsa ada tepat ini bagian ya, ada tepat ini. Ada tepat ini. Anu nek kene apa nih ya? Ada tepat ini bagian. Biarkan saja ya, kebakar habis. Kita lihat ke belakang. Dan kondisinya seperti ini air ya. Tempat penampungan air Pansimas. Di belakang ini MCK ya, besek. Ini baju-bajunya ya pemirsa, ini baju-bajunya. Dan ini pemirsa, rumah ini selalu dirawat ya, selalu dirawat sama warga di sini. Minggu kemarin dua minggu lah ya, 2 minggu itu kita kerja bakti warga di sini nih memperbaiki di depan teras. Ini tadinya belum ada ini loh, ini masih baru, ini dikasih adukan sama semen lah ya. Ini baru, ini batako, ini herbal. Karena saya juga ikut kerja bakti nih, masih baru kan. Dalam keadaan beliau ini masih sakit. Wah, ini mejanya, meja ya. Kemarin lampu itu gelap di sini ya, mati rusak, cuma dikasih sama warga. Ya. Ini tadi kan ada korden ya, kordennya dibuang biar nggak terlalu pengap. Mejanya dikeluarin, nanti mungkin kirim doa lagi di rumahnya Pak RT ya pemirsa. Oke. Tinggal tuh. Ora. Ya pemirsa, itu dulu ya untuk cerita beliau. Kita mau pulang dan apinya nyala. Itu ada bambu tadi ya di belakang tuh nyala. Kita mau pulang. Bisa aja ya, hati-hati ya. Ya. Ini Mbak Yatin mau pulang. Jadi pemirsa, itu dulu kita udah mau jam 7 ini. Ini barang-barangnya seperti dulu di depan ya. Sekali lagi terima kasih. Ini kita di depan mau pulang ya pemirsa. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayang Tatiwan, semoga beliau masuk surga, diampuni segala dosa-dosanya. Oke. Ini udah rada merinding juga ya pemirsa. Duh. Assalamualaikum. Kita mau pulang. Tuh apinya nyala tapi nggak apa-apa, jauh dari tembok, terus nanti ada warga juga yang kontrol ke sini.
Oke, ini gelap. Kilo ya. Wah, kemarin itu di sini di jalan ya pemirsa. Di sini untuk pentanziah itu pentanziah itu nggak ada yang berani ke rumahnya ya. Kemarin itu di sini di pinggir jalan banyak banget motor di sini, kendaraan polisian, kemudian juga ambulan di sini ya. Ini motor saya di sini. Nah, ini rumah warga ya. Di sepanjang jalan ini kemarin ada ratusan motor pentanziah, kemudian mobil ambulan, juga mobil kepolisian di sini. Yang bertasya itu tidak berani nyampe ke rumahnya karena aroma yang sangat menyengat itu ya. Kemudian juga ada yang harus pakai masker. Oke, mungkin ada sebagian juga yang berani masuk, tapi nggak semuanya.